dalam Tuhan Yesus Kristus. Halo. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Gongsi Fasai buat semuanya. Tapi di sini yang saya lihat pakai baju Cheongsam itu cuma Bu Teguh sama Mas Beni. Ada lagi. Oh iya, Mas Teguh dan Putra aja, iya. Biasanya kalau pas hari seperti ini, kalau anak saya masih di Purwokerto itu dapat gaji pokok, jenang radang sama bacang. Tenang saja. Aku udah dikasih Tuhan, ini saya memang agak kurang tidur ya. Karena apa? Karena punya piaraan baru, 2 ekor kucing. Kucing masih baru seminggu. Jadi kucing itu sama pemiliknya itu nggak diurus induknya padahal lagi hamil. Akhirnya bersalin, melahirkan di rumah kosong di Milbo. Di situ. Nah terus lah kita pernah lihat dari jauh aja karena induknya langsung nggak boleh masuk. Ya udah nggak waktu masuk. Tapi sama pemiliknya ditiliknya malah diambil. 2 kucing itu anaknya masih kecil-kecil diambil tapi nggak dibawa keluar, ditaruh di tempat saya. Bisa dipegang itu. Lah sama saya taruh lagi mau sampai dicari induknya, saya taruh ke rumah kosong lagi itu. Nah ternyata itu patangan kalau kucing baru lahir pegang orang, karena nanti tangannya bau manusia itu. Soalnya kalau kucing baru lahir nanti dijilat-jilat sama induknya biar berdengar ini bau anak saya, bau anak saya gitu. Tapi kalau sampai dipegang orang nanti bau orang, nanti induknya ngambek. Ngambek mutung terus minggat. Nah saya ada dus 2 anak kucing masih kecil-kecil itu saya taruh lagi di rumah kosong itu. Tapi jadi pikiran terus sampai itu malam, hampir malam itu. Rumah kosong itu memang kata orang agak angker gitu. Tapi saya beranikan, saya ambil ambil lagi. Karena saya kasihnya sudah hampir 3 hari nggak makan, nggak minum, pintu aja nggak suaranya udah lemah, hampir mati. Lalu kami ambil dan bagaimana caranya ya di rumah anak segini tanpa induk. Saya ke pet shop itu beli susunya glossy 4 ribuan, 2 8.000. Terus beli kandang, Whiskas ada 12.000 sama 16.000. Ya terus susu beruang harganya 11,5. ini susu kucing memang. Oh, jadi mahal banget, 2 hari habis. Sekarang maunya nggak mau susu apa itu SGM, Ananda nggak maunya susu beruang yang 11,5 itu. Tiap hari maunya bisa tidur itu. Tiap hari lembut, dila-dila, minum itu yang ngadusi. Disekot, tiap hari ngepe gombal terus loh. Ya memang kasihan, tapi lama-lama kita ya jatuh hati betul. Rasa kasihan. Malah saya punya pikiran, aduh, itu dibuang mau udah larang banget itu ngatung. Sebulan itu ngatung 50.000, 19.000. Siapa bahkan pemiliknya aja udah menolak. Kalau saya buang, kasihan ini musim hujan. Kalau di pasar ya nanti kalau hidup nggak bisa makan milih-milih, nggak bisa, harus makanannya itu. Kalau ditaruh ke rumahan nanti palingnya dibuang lagi. Saya nggak, jangan buang, tapi lama-lama jadi hati sama kucing itu. Jadi kita bari lembur, kasih dot, gentenan, dot. Dan begitu kan sekarang makin gemuk ya. Jadi bisa hidup yang seharusnya mati. Mungkin sekarang sudah mati kalau kita enggak.
ambil turun tangan ya. Oke Bapak Ibu yang saudara dikasih Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapak Surgawi, terima kasih pada kesempatan saat ini Tuhan, kami boleh bertemu dengan jemaat-Mu di sini Tuhan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, terangkan pikiran kami Tuhan, dan kami percaya pada dalam firman-Mu ada janji-janji indah tentang hari ini masa depan kami dan janji berkat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang Maha Kudus Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15, satu ayat saja. 1 Timotius 3 ayat 15. Nats dasar kita. Kita akan baca bersama-sama. Ketemu semua? 1 Timotius 3 ayat 15. 1, 2, 3. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Ayat ini tidak berbicara tentang keterlambatan ya, tetapi berbicara tentang eklesia domestika. Eklesia itu gereja dan domestika adalah rumah tangga domestik. Jadi keluarga adalah gereja kecil atau gereja domestik atau gereja rumah tangga. Sebetulnya istilah ini lebih dikenal di kalangan kaum Katolik ya, karena pencetus istilah eklesia domestika ini adalah Santa Yohanes Chrysostomus. Tetapi ini diadopsi, istilah eklesia domestika diadopsi oleh kita kaum Kristiani, dan ini sudah populer di sekolah-sekolah dan pelajaran tentang eklesia domestika khususnya di SMA. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, gereja rumah tangga. Jadi posisi rumah tangga setiap orang percaya adalah gereja kecil. Dan ini bukan hal yang baru, karena tradisi Yahudi itu perayaan hari-hari besar Yahudi dilakukan di seputar meja dalam keluarga, dilakukan di rumah. Bahkan Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus juga bukan di sinagog, tapi di rumah. Jadi ini bukan hal yang asing. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, keluarga punya dua arti, dua jenis maksud saya, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Kalau keluarga inti itu disebut keluarga batin atau nuclear family atau conjugal family. Jadi gereja inti terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak. Tapi keluarga besar lebih dari itu. Ibu, ayah, dan anak-anak, ditambah mungkin kakek, nenek, paman, bibi, keponakan, saudara sekandung, saudara sepupu, saudara tiri, saudara misan. Tahu saudara misan ada yang tahu? Tahu. Sama. Ya, saya dia tahu dari film-film kungfu saja saudara misan ya. Tapi nggak tahu artinya. Oke. Jadi bahkan sampai asisten rumah tangga itu juga masuk dalam keluarga besar. Nah, sebagai keluarga rumah tangga, keluarga harus menerapkan bekal iman khususnya kepada anak-anak untuk merayakan persekutuan kasih di dalam Tuhan Yesus. Tetapi yang terjadi bukannya tumbuh iman, seringkali gereja kecil ini malah menjadi neraka kecil. Gereja kecil menjadi neraka kecil. Gereja tidak menjadi tempat bertumbuhnya iman. Ini gereja keluarga ya, bukan gereja ini.
tidak menjadi tempat bertumbuhnya iman, tetapi menjadi lahan pertumbuhan kebencian, iri hati, persaingan, curiga, dan sebagainya. Sehingga keluarga cepat atau lambat akan menjadi hancur, dan orang-orang akan putus asa, depresi, bahkan stres, tidak ada semangat hidup. Dan itu tidak berlebihan, Pak Ibu dan Saudara yang kasih. Kita kembali ke ayat nats kita, 1 Timotius 3 ayat 15. Keluarga Allah yakni jemaat dan Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Di sini dikatakan jemaat dari Allah yang hidup. Jemaat dari Allah yang hidup. Kalau tanda kehidupan itu apa? Bernapas, betul. Terus yang lain? Makan. Makan, ya betul, bertumbuh dan berkembang. Kalau bertumbuh menunjuk pada fisik, kalau berkembang menuju pada intelektual, kematangan, kedewasaan. Jadi itu bertumbuh. Tapi saya dengar ini versi tetangga saya ada masjid itu waktu di gedung dulu, Masjid Al-Huda. Saya dengar ceramah gini. Bapak, setuju? Tanda-tandanya hidup niku nopo? Tanda-tandanya hidup niku saged gede lan modot. Gede lan modot. Itu menunjukkan fisik, tapi ini juga perkembangan kejiwaannya, perkembangan rohaninya. Jadi menunjuk ke situ ya. Oke. Kemudian di sini ada kata tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi yang hidup tadi itu menunjuk pada pusat kehidupan orang percaya, yaitu Kristus Yesus ya. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran yang hidup. Jadi semua dipusatkan kepada Kristus. Lalu apa penopang dan dasar kehidupan? Yang penopang dan dasar kehidupan itu menunjuk pada Injil atau Alkitab sebagai dasar pengajaran tiap gereja. Satu berpusat pada Kristus, dasar pengajarannya Injil. Nah, karena keluarga disebut sebagai gereja, tentu gereja punya tugas dan peran ya. Tugas gereja itu ada 3 yang disebut tugas gereja. Nah, tugas yang pertama adalah melayani atau diakonia. Tugas yang kedua yaitu bersekutu atau koinonia. Dan tugas yang ketiga adalah bersaksi atau marturia. Jadi tugas gereja 3 ya, ini tugas melayani, bersekutu, bersaksi. Melayani adalah diakonia, bersekutu itu koinonia, dan bersaksi itu marturia. Nah, biar cepat kita bahas satu-satu ya. Keluarga yang melayani. Komunitas keluarga dapat dikembangkan dengan semangat saling melayani dan berkorban. Hal ini menurut keterbukaan, saling menerima, saling pengertian, ketekunan, kesabaran, dan pengampunan. Jadi di dalam jemaat rumah itu, rumah tangga, harus ada hati yang terbuka, saling menerima, saling mengerti, bertekun, sabar, bahkan memberikan pengampunan. Kalau enggak, ini enggak jalan. Ya. Kemudian peran keluarga. Peran keluarga adalah menjadi tempat yang paling efektif untuk memanusiakan manusia. Jadi dari gereja rumah tangga itu tempat
seseorang itu mengabdi, memanusiakan orang lain atau ngewongke atau bersifat humanis. Nah, kenapa demikian? Perlu orang itu diwongke, posisikan sebagai manusia, karena banyaknya ilah-ilah, sekte sesat. Apalagi sekarang masuk ke zaman modern itu ya terbaru ya, terbarukan atau terkini. Jadi zaman modern ini juga banyak godaan-godaannya. Nah, kita tahu sekarang kalau modern itu biasanya lebih canggih ya, lebih memudahkan seorang dalam bergerak dan bertindak. Sebagai misal HP aja. HP ya. HP itu bisa bersifat positif. Misalnya, HP bisa dipergunakan untuk komunikasi, ya. Nyimpen data untuk hiburan, untuk game, untuk mengukur tensi, untuk kalkulator, untuk jam, untuk kalender apalagi. Berfungsi seperti majalah ya, bisa membaca, atau media. Berfungsi untuk memotret ya, foto. Atau syuting video bisa. Lalu bisa untuk center bisa. Terus apa lagi? YouTube ya, untuk mencari video berita ya. Lalu juga bisa menjadi kamus ensiklopedi, bahkan Google browsing, bahkan untuk melacak tempat-tempat yang kita tidak tahu bisa dipandu oleh Google Map. Bahkan pada waktu kemarin, pada waktu pandemi yang awal-awal, itu HP digunakan untuk media pembelajaran. Saya juga mengajarnya pakai HP saja. Ya, entah nilainya kayak apa nggak tahu, karena mereka bisa contoh-contohan ya, ngerjakan soal, bisa pembunuh di situ, misi kabel dikumpulkan. Ya sudah, ya adanya gitu yang menjadi tidak ada pilihan lain. Gitu. Nah itu yang positif, nah yang negatif ada. Apa kalau negatif? Contohnya di YouTube dan Google tadi ya, ada kiat cara membuat bom. Wah, cara membuat bom dengan mudah, ada bom panci apa itu. Nah, cara membuat bom itu tentu tidak untuk membunuh semut atau membunuh kecoa, itu untuk membunuh manusia. Bayangkan sebegitu rendah jiwa manusia. Ya. Lalu, nah yang akhir-akhir ini bahkan Facebook juga bisa membunuh. Kalau saya lihat itu berita kemarin tanggal 12 Januari, 2 mingguan ya, 2 minggu lalu. Ada seorang anak SD umur 11 tahun diculik sama anak remaja umur 17 dan 14 tahun, 2 orang. Untuk apa coba? Untuk diambil organ tubuhnya. Dan pikirannya gila banget ya. Bayangkan mau diambil ginjalnya. Iya mau dijual. Dia browsing di Google, dijual harganya $80.000. Kalau dirupiahkan 15.000, ginjal satu harganya 1.200.000.000, 1,2 miliar. Tapi tergiur gitu, pikiran gilanya keluaran 2 anak remaja ini. Diculik, anaknya kurus, suruh boncengan. Habis itu dicekik, kepala dijeblas-jeblasin ke tembok biar mati. Tapi bingung yang namanya ginjal sih yang mana, nggak tahu ngacak ginjal di mana. Nah kalau udah dapat harus cocok dengan yang didonatur ya, harus tipenya harus cocok. Lalu penyimpanannya juga gimana, nggak tahu. Akhirnya terletak terus ditangkap. Ini bukan kenakalan remaja tapi kejahatan, tidak masuk. Sangat kecil ya.
Tuh, Facebook loh itu. Nah itu dampak daripada modernisasi seperti itu. Nah kita memfilterinya dengan firman Tuhan. Nah, jadi di sini peran keluarga untuk mengangkat orang keluar dari kehancuran menuju kemanusiaan yang beradab. Itu fungsi pertama. Kemudian kedua, tugas gereja dalam keluarga adalah bersekutu atau koinonia. Nah, orang tua di sini bertanggung jawab mengajarkan hal-hal berbakti, bersekutu, lalu mengajarkan anak-anak tentang firman Tuhan sesuai dengan pertumbuhan iman mereka. Ini harus mungkin diajarkan untuk menyembah Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, jadi manfaat ibadah keluarga itu saya tulis di sini. Manfaat ibadah keluarga membuat hidup terarah kepada Kristus, membuat anggota keluarga diikat dalam kasih Kristus, membuat anggota keluarga bertumbuh secara rohani, membuat anggota keluarga lebih peka terhadap kebenaran, membuat anggota keluarga lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Kami dulu waktu masih ada anak kami Nancy itu kan bertiga. Kami juga ya berusaha untuk mengadakan altar keluarga itu kebaktian keluarga 3 orang saja. Ya. Tapi sekarang kalau anak saya dari Jogja tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang akhirnya jadi saat teduh ya. Masing-masing bersekutu secara pribadi di dalam pujian, doa, pembacaan firman Tuhan. Itu yang kami lakukan. Bahkan saya juga di rumah membuat apa itu? Ini renungan tiap hari. Ketika membaca satu pasal, ada ayat satu di sini, ada buku sampai 4 tebel-tebel gini. Karena tiap hari ditulis di rumah. Memang ini penting ya, karena kita ingin hidup bergantung kepada Tuhan. Karena saat teduh itu juga makanan rohani. Nah, tubuh kita kan terdiri dari cairan. Caranya berapa liter dalam tubuh manusia? Sekitar 5 ya? Hah? 2 liter ya? Jadi itu. Karena kalau sampai kurang cairan, dehidrasi, bisa lemes, puyeng, bahkan bisa mengarah ke jantung kalau kurang cairan. Nah, demikian juga bersaat teduh. Saat teduh itu saatnya untuk menghadirkan Roh Kudus, menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus itu juga cairan ya. Kalau kita melihat di dalam kisah wanita Samaria itu, Roh Kudus itu disamakan dengan air hidup. Air hidup yang terus mengalir kepada kita. Nah, kalau kita satu hari tidak melakukan saat teduh, lupa sehari 2 hari, itu nanti kedagingan yang muncul. Wah, nafsu, keinginan yang pikiran-pikiran manusia. Pengennya ini, itu pengen apa gitu. Bayangkan kalau melebihi dari seminggu, lama-lama bisa mati rohani. Itu penting ini bersaat teduh. Karena saat teduh juga memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita melihat Musa memimpin bangsa Israel Exodus dari Mesir ke Israel berapa orang? Hah? Ada yang tahu? 600.000. Itu cuma laki-lakinya. Kalau sama perempuan dan anak-anak 2 juta. Mimpin rombongan dari Mesir ke Kanaan itu 2 juta, bayangkan. Orangnya udah tua, pedalnya tongkat Musa. Tapi bisa kuat. Karena ada saat teduh tiap hari. Saat teduh itu dilakukan masa di kemah pertemuan. Bisa ketemu Tuhan secara langsung, bisa bercakap-cakap seolah-olah dia sahabat sendiri. Bercakap dan sahabat sendiri. Itu yang membuat Musa menjadi kuat. Demikian juga di dalam
Tuhan Yesus juga kepada Bapaknya, dia juga melakukan saat teduh. Jadi saat teduh itu penting. Nah yang ketiga, yang terakhir, tugas gereja dalam keluarga adalah keluarga yang bersaksi atau marturia. Bersaksi. Jadi keluarga merupakan pusat untuk menghadirkan kabar baik bagi lingkungan sebagai usaha untuk menghadirkan Kristus yang memberikan diri bagi dunia. Keluarga Kristen harus memiliki perhatian dan setia kepada kebutuhan lingkungannya. Jadi Tuhan Yesus tugas kita adalah memberitakan firman Allah, baik secara verbal atau secara sikap dan perilaku kita. Secara verbal itu dengan kata-kata ya, kata-kata yang menguatkan, kata-kata tentang cerita tentang Tuhan Yesus, keselamatan kita. Lalu dari sikap-sikap yang terpuji. Misalnya kalau seorang ada ibu, anak saya besok bingung, nggak punya sangu, nggak punya uang sangu sama kendaraan, sama sangunya itu 15.000. Lalu sikap kita apa? Sikap kita harus baik bu, kita doakan agar besok ada. Padahal kita punya uang ada 500.000. Apa yang kita perbuat? Suruh doa-doa, itu apa asal kita perbuat sesuatu. Ya, lakukan dan berikan saja. Berikan. Kalau kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 27-28 dikatakan di sana, Amsal 3 ayat 27-28 dikatakan, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu untuk melakukannya. Janganlah engkau berkata pada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Kalau yang diminta ada pada kita, ya kita berikan. Gak usah kata rohani. Kalau kita memang ada, kita berikan saja. Ya, karena tindakan itu lebih penting daripada kata-kata. Seperti kucing tadi, pemiliknya aja berkali-kali bilang, kasihan orang kucing ini, kasihan, tapi nggak bertindak. Kasihan cuma di dalam lidah, hanya sebatas simpati. Tapi kita harus berbuat menjadi suatu tindakan, dan itu empati yang bermanfaat. Harus bergerak, harus berbuat. Apapun yang diambil saja untuk menyelamatkan dia. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita akan berdoa. Bapa surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur, saat ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan bahwa rumah tangga kami adalah sebagai gereja, prototipe dari gereja atau gereja kecil, tipologi dari sebuah gereja Tuhan. Bahkan di situ ada saatnya kami bersekutu di dalam Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, melakukan disiplin rohani. Bahkan rumah tangga kami adalah merupakan laboratorium kesabaran, laboratorium kasih, sukacita, kerendahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri kami praktekkan di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi kami semuanya dan meteraikan kami dengan firman ini, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.